yo, ya, ya. Menuju Sumping di kota Kuring, kota Lumbung Padi, nugas jadi kota industri, utawala kaya, bohoka purwadaksi, ngan ulah jadi rarungsi, ayo orang kudu nyari, hiji tambah hiji, kudu wani ngahiji, budi baktikan negeri ulah pahiri-hiri, iya zaman kiwari, ges asup globalisasi, ayo gerah hudang, orang bangun iya negeri, Karawang tandang Makalangan, Karawang Tohaga, Karawang tandang Makalangan, Karawang Tohaga. Yo, salam dari kami pemuda-pemudi Karawang. Kita perkenalkan sejarah kota kita, di mana di sana di Rengas Dengklok sana, di mana proklamasi itu dikumandangkan. Ada lagi kita main ke utara, di sana Batu Jaya sebagai saksi, di mana peradaban manusia itu dilahirkan, di mana peradaban itu dimulai. Yo, apalagi saat ini jelang pilkada, mari kita semua saling yo satukan hatimu untuk Indonesia tercinta, untuk kita semua tetaplah jaya yo. Karawang tandang Makalangan, Yeah, Karawang Tohaga, yo. Karawang tandang Makalangan, Karawang Tohaga, yo. Terima kasih untuk penampilannya dari Teater Dasjro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Karawang Intro. Bersama saya Sri Wulaningsih dan rekan saya Final Martogi Syihotang. 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas tentang netralitas ASN dalam pilkada dan penyalahgunaan kebijakan. Baik, bersama kami sudah hadir narasumber, ya. Narasumber yang menurut kami cukup berkompeten untuk mengupas tuntas tema kita. Ada dari perwakilan KPU, perwakilan Bawaslu, selamat datang. Perwakilan Sekretaris Daerah Karawang, selamat datang Pak. Dan penengah kita atau pelurus kita ada dari pihak Akademisi Unsika, Visip Unsika, selamat datang Pak. Mari kita berdiskusi. Di depan saya juga sudah hadir para teman-teman panelis dari Cipayung Rawang, selamat datang kawan-kawan. Oke, baik. Jadi tema kita hari ini tentang netralitas ASN dalam pilkada dan penyalahgunaan kebijakan. Nah, saya ingin tanggapan dulu atau sedikit narasi dari sekretaris atau dari perwakilan Sekretaris Daerah Karawang. Di sini sudah hadir Bapak Jajang Jainuddin SSTP MM, Sekretaris BKPSDM ya Pak. Baik, bisa ditanggapi Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panelis baik dari Unsika, dari Bawaslu maupun dari KPU. Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan dari kami dan juga teman-teman sekalian dari mahasiswa yang hadir di ruangan ini serta para pemirsa Karawang Intro ya, yang mungkin menyaksikan di tempatnya masing-masing. Pada hari ini alhamdulillah kami diundang di acara ini. Ini baru pertama kali kita diundang mengenai masalah netralitas ASN. Alhamdulillah mudah-mudahan ada yang menyaksikan juga dari ASN, teman-teman dari ASN, supaya nanti apa yang disampaikan oleh kita juga bisa dicermati oleh teman-teman ASN. Memang netralitas ASN ini selalu menjadi isu ya setiap baik pemilihan legislatif,
eksekutif dan pilpres ya. Posisi ASN itu posisi seperti kita punya bogoh ke istri tapi jangan diungkapkan gitu ya. Itu posisi ASN gitu ya. Kita suka kepada cewek tapi nggak boleh diungkapkan, Pak ya. Gimana tuh perasaannya gitu ya. Tapi posisi kita harus seperti itu ya. Seperti itu kita hak politik kita tidak dicabut ya. Tidak dicabut, tetapi kita harus netral karena fungsi dari ASN itu ada 3 ya. Yang pertama, pelaksana kebijakan politik ya, pelaksana kebijakan politik. Siapapun nanti yang terpilih, kita melaksanakan kebijakan politik. Maksud kebijakan politik itu berupa perda, kemudian berupa kebijakan kepala daerah terpilih ya. Itu fungsi ASN yang pertama. Yang kedua adalah fungsi pemersatu bangsa ya. Pemersatu bangsa, dan oleh karenanya supaya nanti tidak terpecah-pecah, ASN dituntut untuk netral ya. Kemudian yang ketiga, ASN adalah pelayanan publik, di mana dalam memberikan pelayanan harus tidak membeda-bedakan ras, pilihan politik ya, suku dan golongan ya. Itu yang 3 fungsi utama ASN, baik PNS maupun nanti P3K. Itu saja mungkin pendahuluan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa ditanggapi oleh pihak penyelenggara dari KPU, dari perwakilan KPU, Kang. Ya, soal netralitas ASN dalam pilkada dan penyalahgunaan kebijakan. Baik, terima kasih. Ini boleh buka masker ya? Boleh, boleh. Karena saya juga buka. Pak Jokowi juga kalau pidato boleh buka masker. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya, Kang Roni dari Bawaslu Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Pak Jajang dari Sekretaris BKPSDM Karawang, dan dari akademisi Unsika ya, dari Unsika. Yang saya banggakan dan saya cintai ada di mahasiswa Cipayung Plus. Ini kalau saya lihat wajahnya sih wajah-wajah yang tidak asing. Ada dari HMI, dari PMII, dari IMM, terus dari kami ya, dari kami dan dari GMKI. Ini GMNI. Saya senang kalau sudah diskusi dengan mahasiswa karena satu ruang yang tidak bisa disentuh oleh publik sebetulnya adalah mahasiswa. Ada satu ruang idealisme yang memang masih utuh di mahasiswa. Jadi kalau diskusi semacam ini itu harus sering digalakan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kasat Intel. Hatur nuhun sudah diundang di forum ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu barometer ya di Kabupaten Karawang sebagai satu spirit baru nih. Apalagi di tengah pilkada, memang harus banyak entitas yang mengawal. Saya akui sebagai penyelenggara pemilihan, dan mungkin juga Kang Roni ya, kita tidak bisa menjalankan pemilihan secara mandiri. Jadi KPU nggak mungkin bisa menyelenggarakan pemilihan sendirian, Bawaslu juga tidak mungkin bisa menyelenggarakan pemilihan sendirian. Kita perlu tangan-tangan lain. Ada pemerintah daerah, ada organisasi masyarakat, termasuk di dalamnya ada organisasi mahasiswa. Peran serta teman-teman mahasiswa dan masyarakat Karawang secara keseluruhan itu menjadi satu tolok ukur apakah pilkada kita akan berjalan dengan baik atau tidak. Karena kami ya Pak Roni, penyelenggara itu sifatnya hanya panitia gitu, pelaksana. Jadi semua tahapan penyelenggaraan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang itu pun bukan kita yang membuat, tapi dari KPU RI. Jadi top down, semua ketentuan dan aturan itu KPU RI yang buat, kita hanya melaksanakan. Termasuk jadwal pelaksanaan pun semua tahapan itu bukan kita yang buat, tapi dari KPU RI. Karena disebut juga pemilihan serentak, jadi seluruh Indonesia di beberapa kabupaten dan kota termasuk di provinsi itu memang seluruh tahapan jadwalnya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI dalam peraturan KPU. Baik, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Jajang terkait dengan tema kita hari ini,
ASN, netralitas ASN ya. Karena sebetulnya bicara netralitas ini KPU bukan domain yang fokus mengawasi dan melakukan penindakan. Jadi kita penyelenggara teknis, panitia teknis, mungkin nanti lebih tepat secara eksplisit dan fokusnya oleh Bawaslu. Tapi paling tidak di KPU pun ada penyelenggara yang memang dari unsur ASN, ya ada. Ada dari unsur PNS daerah dan ada dari unsur PNS KPU RI atau pusat. Jadi sebetulnya kalau di lingkungan kami, baik PNS ataupun bukan PNS, selama mereka memang masuk dalam kelompok sekretariat, itu sudah sebagai penyelenggara. Nah, terikat netralitasnya itu bukan hanya karena PNS-nya, tapi sebagai penyelenggaranya gitu. Walaupun mereka bukan PNS nih, tapi kerja di KPU, itu sebagai penyelenggara. Jadi penyelenggara itu bukan hanya penyelenggara komisioner, tapi juga ada sekretariat. Semua pegawai yang ada di KPU itu memang terikat dengan status penyelenggaraannya. Nah, memang kalau bicara dengan netralitas, ini karena forumnya forum resmi nih. Bicara netralitas ini susah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jajang bahwa jika nubogoh ke AWW tapi tidak bisa diungkapkan gitu ya. Sakit kayaknya. Memang susah gitu. Paling tidak kalau saya melihat kalau kita hubungkan dengan pilkada misalnya yang sekarang sedang hits ya, Pilkada Karawang, ada satu tahapan yang memang mau tidak mau PNS harus netral, baik itu pre-election atau sebelum pemilihan ya. Sebelum pemilihan itu dari mulai perencanaan program, kemudian penyusunan regulasi sampai dengan pemutahiran data pemilih, verifikasi faktual gitu ya. Itu pre-election sebelum pemilihan. Ini PNS harus netral. Harus netral. Kemudian di post-election pada saat pemilihan, memang yang krusial ini adalah pada saat pemilihan. Kalau saya bedah salah satu PKPU gitu, PKPU pencalonan, incumbent atau dia kepala daerah yang memang akan mencalonkan kembali menjadi akan ikut kontestasi lagi dalam pilkada, itu harus mengajukan cuti. Dan ke KPU ini kesiapannya dibuktikan dengan surat pernyataan cuti pada saat ditetapkan menjadi pasangan calon. Dalam PKPU 5 2020 untuk jadwal dan tahapan ini, penetapan pasangan calon ini itu akan dimulai di tanggal 23 September 2020 besok. Jadi per hari ini sekalian juga saya menyampaikan kepada masyarakat Karawang bahwa mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 September besok kami KPU itu melaksanakan tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang dilanjutkan dengan tahapan verifikasi sampai tanggal 7, kemudian nanti ada masa perbaikan dan ditetapkan pasangan calon itu di tanggal 23 September 2020. Tanggal 24 itu sudah masuk ke tahapan pengundian nomor urut. Ya. Kapan kepala daerah harus mengajukan cuti? Sebetulnya sebelum penetapan itu masuknya pada prosedur administrasi pemerintah daerah. Jadi bukan lagi di KPU. Kalau KPU ini di tanggal 23 September surat cutinya harus diterima oleh kita. Jadi statusnya sudah bukan lagi kepala daerah. Dan itu dilaksanakan masa cutinya ini selama masa kampanye atau dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember 2020. Jadi selama 71 hari kepala daerah incumbent itu harus dalam posisi cuti. Dalam konteks cuti di sini adalah dia tidak lagi mengenakan jabatan sebagai kepala daerah. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanyenya gitu kan. Yang ketiga, tidak melakukan kewenangan dan dan dudukannya untuk mempengaruhi pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah daerah, termasuk PNS-PNS di bawah naungan kepala daerah. Itu kenapa harus cuti? Agar kepala daerah tidak bisa mempengaruhi secara langsung di post election ini. Cuma problemnya memang masa cuti ini hanya selama masa kampanye atau 3 hari sebelum masa tenang. Jadi ketika di post election atau pada saat pemilihan,
bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang kembali yang mencalonkan kembali dalam kontestasi pilkada di tahun 2020 ini 3 hari sebelum pemilihan sudah lagi mengenakan baju bupati dan wakil bupatinya, gubernur, wakil gubernurnya gitu. Ini di post election pada saat pemilihan gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana proses pengawasan terhadap PNS yang memang tidak bisa diukur secara secara masif ya, artinya dari A sampai Z mungkin kompleks itu. Waktu saya ada undangan dari Kemendagri, memang ini sedang digodok apakah masa cuti ini hanya sampai masa kampanye atau sampai dengan pelantikan. Karena memang kalau sampai masa kampanye, ya masa kampanye itu berakhir 3 hari sebelum masa pemilihan atau sebelum 9 Desember. Jadi 3 hari itu bupati sudah mengenakan baju bupatinya, wakil bupati sudah mengenakan baju wakil bupatinya, gubernur sudah menggunakan baju gubernurnya, wakil gubernur sudah menggunakan baju wakil gubernurnya. Jadi kembali dengan posisi mereka. Nah, saya kira KPU tidak punya kewenangan khusus ya untuk memberikan himbauan ataupun memberikan penindakan apalagi terhadap PNS-PNS di luar PNS KPU ya, di luar PNS KPU. Karena kalau di PNS KPU ini mereka selain terikat dengan kode etik PNS-nya juga terikat dengan kode etik penyelenggara. Artinya kalau ada satu PNS di lingkungan kerja KPU yang dia terbukti tidak netral atau berpihak pada salah satu pasangan calon, selain ditindak secara etik dengan kepegawaiannya, juga ditindak secara etik oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan ini memang konsekuensi sebagai penyelenggara gitu ya. Apalagi dia PNS. Jadi memang terikat double. Terikat selain sebagai pegawai juga sebagai penyelenggara. Nah, saya pikir netralitas ini harus menjadi ukuran yang pasti dalam hal netralitas ini diklaim gitu ya. Karena sebetulnya memang betul tadi kata Pak Jajang, PNS ini bukan seperti TNI dan Polri yang hak politiknya masih ada. Mereka masih bisa menggunakan suaranya dalam pemilihan, ya, dalam pemilihan. Mungkin yang tidak boleh itu pada saat masa kampanye atau 71 hari, mereka menggunakan baju PNS-nya untuk mempengaruhi masyarakat yang lain mendukung salah satu pasangan calon. Paling tidak dukungan terhadap pasangan calon ini terbagi menjadi beberapa kategori ya. Kalau saya bisa hubungkan dengan salah satu peraturan KPU nomor 4 2017 kaitan dengan kampanye, memang ada disebut dengan tim kampanye. Nah, tim kampanye ini secara umum mereka yang tergabung dalam badan pemenangan pasangan calon. Yang kedua ada sebagai petugas kampanye. Petugas kampanye ini dia yang menghubungkan antara pasangan calon dengan KPU atau dengan Bawaslu. Yeah. Yang terakhir mungkin yang terakhir ada lagi relawan. Ini memang yang tidak bisa diukur. Relawan ini ada relawan formal dan relawan non formal. Nah, relawan formal mungkin harus terdaftar di KPU, tetapi relawan non formal yang tidak terstruktur itu yang memang tidak bisa kita kontrol. Jadi oleh karenanya sebagai penutup, KPU sekali lagi tidak punya kewenangan khusus untuk untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap PNS yang tidak netral, tetapi sifatnya kita hanya himbauan saja. Dan terutama dengan PNS yang ada di lingkungan KPU, kita wajib untuk melaksanakan disiplin kode etik ya. Artinya penyelenggara di PNS KPU ini harus netral dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, cukup lugas ya. Saya sedikit mengutip tadi, KPUD tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengawasi ASN dalam pilkada. Yang berikutnya bisa ditanggapi perwakilan dari Bawaslu. Kalau tadi KPUD sudah jelas ya mengatakan soal posisinya dalam pilkada untuk menjaga netralitas. Mungkin teman-teman Bawaslu boleh menyampaikan sedikit tanggapan soal tema dari Kang Roni sebagai anggota Bawaslu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kami di KPU, Kang Iqbal. Yang kami hormati perwakilan dari BKPSDM ya, Pak Jajang. Yang kami hormati dari akademisi dari Unsika ya.
Terima kasih tentunya kepada penyelenggara, khususnya kepada Polres Karawang juga. Terima kasih atas undangannya, dan tentunya yang kami hormati rekan-rekan dari organisasi kemahasiswaan ya, kelompok Cipayung. Ini ada HMI ya, ada dari PMII, GMNI, kemudian kami ya, GMKI ya. Jadi terkait dengan netralitas ASN ini memang menjadi salah satu fokus pengawasan ya, bagi pengawas pemilu. Bahkan untuk di Pilkada Karawang tahun 2020 ini menjadi satu indeks kerawanan khusus gitu, netralitas ASN ini. Jadi indeks kerawanannya itu terkait dengan pengaruh ketokohan kontestasi lokal. Ya, kebetulan di Karawang ini petahana, bupati dan wakil bupati mencalonkan kembali ya. Nah itu tentu akan ada pengaruh terhadap ASN. Ya, selain netralitas ASN juga pengaruh dari ketokohan kepala desa. Nah, bahkan kan kalau di kampung-kampung atau di desa-desa itu yang namanya ASN atau PNS itu menjadi tokoh masyarakat juga gitu. Tentu pengaruhnya terhadap masyarakat akan sangat besar, berdampak. Ya. ASN ini mungkin tadi perlu dijelaskan oleh BKPSDM yang termasuk dengan ASN itu apa. Jadi kalau menurut kami ASN itu tidak hanya PNS ya, tapi juga di dalamnya ada PPN PNS atau pegawai kontrak atau honorer, itu juga termasuk di dalam ASN. Ya. Jadi ketidaknetralan ASN dalam pilkada telah menunjukkan pelanggaran yang serius yang harus ditindaklanjuti pengawas pemilu. Kenapa ini dianggap serius? Karena kan ASN ini tugasnya melayani masyarakat dalam hal administrasi. Jadi pengelolaan administrasi di negara bahkan di daerah itu istilahnya di pundaknya ASN ini gitu. Karena mereka yang akan menjalankan tadi seperti yang disampaikan dari Pak Jajang, mereka akan menjalankan hasil kepentingan politik untuk menjalankan negara atau kedaerahan secara administratif. Jadi ini jadi suatu hal pelanggaran yang serius. Peserta pilkada senantiasa melakukan tindakan mempengaruhi ASN agar menjadi bagian dari proses pemenangan, sehingga ASN melakukan tindakan tidak netral. Jadi bukan hanya permasalahan petahana mencalonkan saja, tapi seluruh kontestan peserta tentu ini akan menggunakan ASN ya sebagai karena ASN ini jumlahnya juga cukup banyak gitu. Jadi sebagai untuk mendulang suara, kelompok ASN ini menjadi prioritas gitu. Oke, Kang. Ya. Jadi netralitas ASN ini ada dua rejim ya yang Bawaslu ini. Yang pertama rejim administrasi pemerintahan dan rejim pemilihan kepala daerah. Ya. Untuk rejim administrasi di sini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Kemudian peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian juga ada terkait Undang-Undang ASN nomor 6 tahun 2014. Nah, sementara untuk rejim pemilihan kepala daerah ini diatur di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yaitu di pasal 70 ayat 1, dan ini berbicara tentang dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan,
kemudian juga pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye. Baik Kang, cukup Kang? Cukup jelas? Ya, cukup. Cukup? Itu mungkin pembuka nanti. Siap, terima kasih Kang. Baik, yang berikutnya dari akademisi ya. Di sini sudah hadir Bapak Maulana Rifai dari Akademisi Visip Unsika. Saya ingin lebih dalam ya Pak ya. Tadi sudah dijawab tentang posisi netralitas ASN dalam pilkada dan penyalahgunaan kebijakan. Seberapa penting sih Pak netralitas ASN dalam demokrasi atau pilkada? Terima kasih. Tiga menit saja Pak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber dari BKP SDM, ya, kemudian dari KPU Kabupaten Karawang serta Bawaslu Kabupaten Karawang. Yang saya hormati para panelis, ya, ini dari rekan-rekan Cipayung Plus, serta para hadirin yang hadir di ruangan ini. Saya aturkan terima kasih kepada Kasat Intelkam, ya, Polres Karawang yang telah mengundang saya untuk hadir dalam forum yang baik ini, ya, dalam kerangka sosialisasi juga pendidikan politik. Oke, seberapa penting netralitas ASN? Ya, memang netralitas itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Kita ketahui bahwa sejarah pernah mencatat bahwa Orde Baru itu memang menggunakan ASN ataupun birokrat sebagai alat kekuasaan, ya. Dulu ada istilah yang dikenal dengan ABG, ya. ABRI, kemudian birokrat, Golkar, ya. Itu menjadi tiga kekuatan atau mesin politik sehingga mengekalkan kekuasaan rezim Orde Baru selama 32 tahun, ya. Namun demikian pasca reformasi tentu ini ada karakteristik yang baru, ya, sehingga ASN atau PNS, ya, birokrat itu ya memang harus ditempatkan pada koridornya, khususnya pada saat itu adalah ABRI, ya. Sehingga jelas bahwa posisi mereka itu ya tidak bisa terlibat aktif dalam sebuah kontestasi politik, ya, atau ranah politik. Karena apa? Karena ini bisa mengganggu kondusivitas. Oleh karenanya pasca reformasi spirit ini dibawa, ya. Apalagi pada tahun 2004 sudah ada yang namanya undang-undang, ya. Undang-undang nomor 12 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Artinya memang spirit reformasi itu dibawa pada sebuah spektrum yang namanya pemerintahan daerah, ya. Artinya desentralisasi. Jadi tidak lagi terpusat pada Jakarta, di Jakarta gitu. Jadi pemerintahan daerah punya wewenang untuk mengelola dirinya, ya, penganggaran, ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka menghelat sebuah kontestasi politik, ya, pemilihan kepala daerah. Jadi yang awalnya dulu dipilih secara tidak langsung, ya, oleh para anggota DPRD, sekarang bergeser pada pemilihan langsung atau liberal demokrasi istilahnya. Nah, pertanyaan kembali, seberapa penting? Ya memang sangat penting, ya. Kenapa? Karena memang ASN ini kan lumayan besar, ya, di Indonesia itu. Jadi kalau kita bayangkan ASN, kita melaksanakan pilkada serentak sekian puluh kabupaten kota, kemudian ASN bisa dipolitisasi atau dimobilisasi untuk salah satu kandidat tertentu, ya tentu ini menjadi keuntungan bagi incumbent khususnya, ya, bukan penantang, ya. Karena bagaimanapun juga incumbent itu kan ditopang oleh yang namanya infrastruktur politik, ya. Tadi dari KPU sudah menjelaskan bahwa ketika incumbent mencalonkan diri memang wajib cuti, ya. Jadi aktif lagi H-3. Kalau dalam pandangan saya ini H-3 juga ini kritis, ya. Ini waktu-waktu kritis sebenarnya, ya. Jadi memang selain netralitas ASN, isu lain yang kritis itu adalah politik uang, ya, soal DPT, ya, yang biasanya kerap terjadi dalam pilkada di kita, ya, di Indonesia. Sehingga hal ini memang perlu ditegaskan lagi apa yang menjadi hukuman ketika ASN ikut aktif, ya, ikut andil dalam sebuah kontestasi politik. Sehingga apa? Sehingga
ada semacam apa ya, kejeraan ya. Jadi percuma kalau sebuah aturan tapi tidak ditegakkan yang menjadikan ya hal ini terus terjadi dalam setiap pemilu kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Bang Final ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, karena waktu kita sudah cukup di segmen pertama ini, cukup luar biasa tadi pemaparan pembuka daripada narasumber kita. Kita akan kembali di segmen selanjutnya, segmen kedua, setelah pariwara yang berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Karawang Intro. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh pembicara terkait tanggapannya terhadap tema yang kita angkat malam hari ini, yakni netralitas ASN dalam pilkada dan penyalahgunaan kebijakan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman panelis untuk menanggapi atau bertanya terhadap statement yang sudah disampaikan oleh pembicara. Silakan. Baik. Perwakilan dari HMI, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator beserta para narasumber dari BKSDM, dari KPU, dari Bawaslu dan pihak akademisi Bapak Maul. Melihat hari ini Karawang sebagai salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan daerah. Apalagi tadi disampaikan oleh Bawaslu bahwasanya Karawang memiliki indeks kerawanan khusus. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi tugas kita bersama, melihat para petahana baik itu bupati ataupun wakil bupati itu mencalonkan diri. Dengan temanya tentang ASN terhadap sebagai sebagai bagian dari penyelenggara negara, terus melihat hari ini yaitu adanya suatu pemilihan pilkada. Saya ingin meminta kepada pihak pemerintah, yaitu soal komitmen untuk menindak beberapa pegawai negeri sipil atau ASN, aparat sipil negara. Komitmen seperti apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat? Apakah ketika para pelaku yang melanggar itu bisa dilakukan penindakan secara tegas? Melihat beberapa kejadian sebelumnya, pada tahun 2019 ada salah satu camat di Kabupaten Karawang, dia sudah jelas-jelas dinyatakan bersalah, baik itu oleh Bawaslu Kabupaten Karawang ataupun oleh Komisi ASN, tetapi secara penindakan di BKSDM sendiri itu tidak tegas. Padahal Bapak Camat itu sudah dinyatakan jelas sebagai orang yang melakukan, harusnya diberikan sanksi secara sedang. Nah, poin sanksi sedang dalam pasal 53 tahun 2010 itu pertama adalah penundaan kenaikan gaji, kedua penundaan pangkat, serta penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah. Melihat hari ini Camat Rawamerta itu masih menjabat sebagai
camat. Artinya penindakan dari BKSDM itu tidak secara tegas. Atau mungkin jangan-jangan karena dekat dengan para penguasa. Maka dari itu saya memohon kepada pihak BKSDM untuk menjelaskan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya secara singkat mungkin komitmen tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran ketidaknetralan ASN dan juga tanggapannya terhadap studi kasus yang disampaikan. Baik, kepada Bapak Jajang saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman panelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih perwakilan dari HMI. Ada beberapa saya ingin menyampaikan ya upaya-upaya pemerintah untuk melakukan netralitas ASN dari tahun ke tahun ya. Yang pertama dari status PNS ketika menjadi kepala daerah. Kalau waktu dulu ya, ketika kita mau jadi kepala daerah statusnya tetap Pak, cuma diposisikan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian dirubah lagi, ya, dirubah terus karena ternyata masih ada hal-hal yang mungkin dianggap oleh pemerintah pusat masih tidak netral. Kemudian dirubah lagi harus berhenti, Pak. Harus berhenti dari PNS-nya. Ya. Jadi sekarang itu kalau mendaftar ke KPU harus berhenti Pak ya kalau PNS. Ya. Kalau diberhentikan dengan hormat pun belum tentu pensiun, belum tentu dapat pensiun Pak. Jadi misalkan kalau saya mencalonkan jadi kepala daerah, ya, saya nggak dapat pensiun karena masa kerja saya masih kurang dari 20 tahun. Kemudian ketika mencalonkan dalam pilkada ya, sekarang itu kan emang dilematis ya, dilematis ketika posisinya itu cuti di masa kampanye lama Pak ya. Secara upaya untuk netral mungkin iya, tapi secara keberlangsungan kebijakan itu agak mandek di 1 tahun. Itu sebenarnya merugikan ya, merugikan. Nah itu upaya-upaya pemerintah untuk menetralkan. Nah di internal kita juga selain aturan yang dibuat dari pemerintah semakin ketat, di internal kita setiap ada proses-proses pemilihan seperti dari legislatif, kemudian pilpres maupun pada saat ini pilkada, kita selalu menegaskan kembali tentang netralitas PNS, mengingatkan kembali PNS mengenai ketentuan-ketentuan netralitas. Di proses pilkada sebelumnya ada PNS yang melanggar ketentuan pilkada netralitas ya. Waktu itu sudah diproses di Bawaslu, kemudian disampaikan ke KSN ya. Nah rekomendasi ASN itu karena lewat pos ya, akhirnya kita agak terlambat karena baru diproses setelah anggaran kedua ya, setelah surat kedua. Nah di rekomendasi di KSN kalau nggak salah diberikan hukuman tingkat sedang ya, sedang. Dan kita sudah tetapkan Pak, tetapkan waktu itu pun penundaan gaji berkala ya, penundaan gaji berkala. Dampaknya apa Pak? Mereka itu mau beliau itu mau pensiun ya, mau pensiun. Dampak dari penundaan kenaikan gaji berkala itu bukan ke jabatan Pak. Kedampaknya ke pensiun ya. Yang seharusnya dia diberikan kenaikan pangkat pengabdian ya, beliau tidak ya. Pengabdian dari 30 tahun yang lalu endingnya itu seharusnya diberikan kenaikan pangkat pengabdian, ternyata beliau tidak diberikan, dan itu masa-masa mungkin jadi memori kelam bagi mereka. Itu sudah cukup bagi menurut kami, bahkan melebihi ya, menurut saya melebihi dari rekomendasi. Ya, dampaknya kalau prosesnya sih udah masuk kategori sedang, hukumannya sudah dijatuhkan, sudah diberikan ke yang bersangkutan. Cuma dampaknya itu sampai dia tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Jadi gini Pak, kalau saya mau pensiun, ya, saya itu dinaikkan dulu pangkatnya lebih tinggi. Ya.
1 bulan sebelum pensiun sehingga gajinya naik. Nah, beliau tuh enggak, gaji pensiunnya naik. Nah, itu Pak, kita sudah melakukan dan komitmen kita jika ada laporan kita siap melaksanakan. Itu pun harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat ya. Nah, termasuk Bawaslu juga kita selalu koordinasi mengenai tindak lanjut apabila ada yang melanggar netralitas, itu biasanya ada tembusan ke kita. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jajang selaku Sekda. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman panelis lain untuk menanggapi ataupun bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bicara mengenai netralitas ASN, sebenarnya di dalam undang-undang kita sangat jelas, baik itu peraturan turunannya pun. Nah, akan tetapi miris sekali ketika saya membaca sebuah riset dan di media artikel bahwasanya Bawaslu Jabar merilis bahwasanya di Pilkada serentak tahun 2017 pelanggaran ASN itu mendapat peringkat pertama. Nah, kemudian pada Pilkada 2018 terdapat 721 kasus pelanggaran ASN. Nah, saya ingin bertanya bagaimana komitmen kuat dari BKSDM dalam membuat fakta integritas. Kalau bisa dibuat deklarasi dari ASN untuk menyatakan fakta integritas bahwasanya di pilkada yang saat ini adalah netral, karena kita ketahui sendiri bahwasanya petahanan dari mulai bupati hingga wakil bupati mencalonkan diri. Itu pertama. Nah, kemudian bicara netralitas itu sendiri bukan hanya dari unsur ASN, tapi bicara kepada penyelenggara itu sendiri. Karena saya merasa bahwasanya terdapat masalah yang terjadi oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Berdasarkan surat putusan nomor 220/PKE/DKPP/8/2019 bahwasanya penyelenggara KPU telah melakukan pelanggaran dan akhirnya dipecat. Bukan begitu, mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, kemudian berdasarkan surat putusan DKPP RI nomor 27/PKW/DKPP/2/2020, seluruh komisaris Bawaslu dianggap dikatakan di situ bahwasanya melakukan pelanggaran etik. Artinya di sini perlu komitmen kuat dari penyelenggara juga dalam menjaga netralitas itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya menginginkan bagaimana sikap dari penyelenggara itu sendiri dalam menjaga netralitas di tengah pesta demokrasi yang kita sangat hormati, menjadi salah satu semangat reformasi kita yang diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa dan teman-teman masyarakat Indonesia yang sangat mencintai demokrasi. Nah, mungkin sesuai dengan yang kata akademisi sendiri, bahwasanya semangat reformasi ini melahirkan adanya pemimpin yang memang lahir dari rakyat, sehingga pemilu saat ini dipilih melalui langsung dari rakyat, bukan melalui perwakilan atau DPRD. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disampaikan karena izin juga menyampaikan bahwasanya GMKI pada saat itu ikut sebagai lembaga pemantau pemilu dan konsisten untuk mengawal penyelenggara pemilu dan juga perangkat-perangkat yang memang diatur dalam peraturan tersebut. Dan kami juga berkomitmen sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang pilkada, bahwasanya di situ jelaskan bahwasanya untuk lembaga pemantau langsung didaftarkan oleh KPU. Kami berharap semoga KPU juga bisa memberikan sinergitas kepada nanti lembaga pemantau yang akan terdaftar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin secara singkat pertanyaannya adalah upaya nyata terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi serta sikap yang seperti apa yang perlu dilakukan dalam menjaga netralitas terhadap demokrasi yang utuh. Saya persilakan kepada Pak Jajang untuk menjawab. Terima kasih dari GMKI. Terkait tadi masih sama pertanyaannya, esensinya komitmen kami. Kita pada bulan Juni 2020 ini sudah menyampaikan edaran penegasan kembali mengenai netralitas PNS. Ya, apakah perlu dengan komitmen fakta integritas? Sebenarnya ketika kita diangkat PNS itu sudah sumpah Pak, sudah sumpah harus
tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, kemudian diulang lagi di sumpah jabatan, kemudian diulang lagi di fakta integritas setiap tahun ya. Itu sudah kita lakukan. Nah, tetapi dalam pengawasan netralitas ini kita tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Perlu ada pengawasan dari teman-teman sekalian, dari masyarakat. Nah, karena mata kita hanya terbatas ya. Oleh karena itu kalau misalkan ada ASN yang tidak sesuai dengan netralitas PNS, sampaikan melalui jalur yang benar ya. Misalkan jalur prosedur yang benar, misalkan mulai dilaporkan ke Bawaslu, karena dari undang-undang juga sudah jelas ada sanksi administratif, ada sanksi bahkan pidana ya, ada sanksi pidananya sesuai dengan bobotnya. Itu mungkin ya penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya minta tanggapan kepada Bapak dari KPU atas pertanyaan dari teman-teman panelis GMKI. Hatur nuhun, Kang. Jadi bicara komitmen penyelenggara memang menjadi satu hal yang wajib ya bagi kami untuk dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Memang di tahun 2019 kemarin jadi catatan buruk buat Karawang, buat Jawa Barat, dan itu menjadi satu tendensi kurang bagus sebetulnya di 2019 kemarin. Ketika proses pemilihan dan hasil pemilihan kita tidak ada masalah. Ini yang perlu diluruskan. Jadi banyak orang bertanya ketika salah satu komisioner kemarin ada yang diberhentikan oleh DKPP, itu tidak mempengaruhi pada proses pemilihan dan hasil pemilihan. Jadi tidak ada yang berubah, suara tidak berubah. Bahkan ketika pleno tingkat provinsi di antara 27 kabupaten kota, hanya Kabupaten Karawang yang pada saat membacakan hasil pemilihan langsung disetujui oleh pimpinan sidang. Dan semua saksi partai politik menyaksikan dan mengakui keabsahan hasil pemilihan. Jadi itu yang harus diluruskan. Jadi walaupun ada komisioner yang melakukan tindak etik, itu tidak mempengaruhi pada proses pemilihan. Kami insya Allah komitmen di 2020 ini akan melaksanakan tugas kami netral, independen, mandiri, tidak berpengaruh kepada siapapun yang berhubungan dengan kebijakan KPU. Kita menjalankan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang terbitkan oleh KPU RI. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Semakin kompleks obrolan kita pada malam hari ini, akan kita lanjutkan lebih dalam setelah pariwara berikut ini. Thank you.